Bismillahirrahmanirrahim. Wasal pada menyatakan sobat atas bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengiring beriuk-riuk piringan pembacaan kitab syair hikayat kitab Kasyful Ghaibiyah niki isi namun Allah subhanahu wa ta'ala sasayat tegun. Bismillahirrahmanirrahim. Bab searab ele awal bismillah niki salah satu makna adalah lil isti'anah. Arti dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tukang baca kaca tukang cerita baru isi niat baca dan baru isi niat bercerita elok malam sak nanti ini. Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tukang baca maupun tukang cerita, tukang baca tidak tahu yang baca, tukang cerita pun tidak tahu yang bercerita. Nah, bila pasal sak pertama niki teriring beriak-riak ilim-ilim sangat berhikayatan niki masalah sabar. Berbicara tentang tiap sabar tak kala dengan bahaya atau musibah. Niki sampun tersebut dalam sebuah kisah atau cerita. Cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya bersabda Nabi alaihi salam, yang artinya nyabut cerita ini yang bersumber lana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu arti hijau itik Sayyidina Abbas. Ia berpasangan Sayyidina Abdullah. Beliau itu bercerita sebagai arti marahiki. Pertama-tama yang disurat dengan kolam pada Lauhil Mahfuz dengan sifat Allah Ta'ala. Nabasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma paling julung tertulis oleh Lauhil Mahfuz isi kolam ini sesuai manik atau perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimah La ilaha illa ana. Tidak Tuhan selain isi aku. Ya paling julung tertulis isi kolam itu oleh Lauhil Mahfuz. Nah, kolam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahasa pelukuh depian ini adalah atom. Nah, lalu kolam itu adalah nama lain langan Nur Muhammad. Paling julung ciptaan isi Allah subhanahu wa ta'ala menurut ulama tasawuf adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ia ciptaan isi Allah subhanahu wa ta'ala langan Nur Mesan. Kuntu kanzan makhfiyan, aku diri saknyebul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dengan arah, bahkan Allah pun dengan aran Allah. Nah, ia penceritakan diri kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah diri saknyebul. Fa'ahbabtu a'an u'rafa, buatku berkembali adil searah baik jadi kenal. Fakholaktul khalqa Fabi liya'rifani. Nah, ya buk ciptaan sopok tepian, buk dengan aku tepian kenal aku. Nah, berisi penciptaan tepian itu adalah sakau nyebut Allah Ta'ala ini kuntu kandan makhfiyan, aku diri saya nyebut Allah Ta'ala itu ia nyebut elik Nur Mesan.
Nabu Nur mesak niklah cikal bakal wangan terciptaan Nur Muhammad nikah. Nabu tatkala Nur Muhammad nikah nulis Lauhul Mahfuz nikah, tulis takdir hidup manusia dari terciptaan sampai jelo kiamat, maka kolam lakaran Nur Muhammad nikah. Awalullah khalaqallahu ta'ala al-qalam. Awal pertama sepaling dulu ciptaan si Allah Ta'ala adalah kolam. Lagu kolam nikah adalah nama lain dengan Nur Muhammad nikah. Nah kemudian tatkala Nur Muhammad nikah, jadi nur yang dalam hati pelengah ketian ini mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala isi hati pelengah ketian ini, maka Nur Muhammad nikah berubah aran akal. Tatkala menjadi kemakrifatan atau jadi nur elek dalam arti setiap pajak beredai isi bersida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah tatkala Nur Muhammad nikah searan kolam, busa paling dulu mencatat lauh atau elek papan nikah isi kolam nikah adalah lafaz la ilaha illa ana. Nek marak nenek selain misi aku Kanjeng Nabi Muhammad no ya utusan aku, ya panjat aku Muhammadun abdi wa rasul. Dan bahwa sungguhnya aku Allah tiada Tuhan hanya aku, dan Muhammad itu hambaku. Dan pesuruhku. Nasihat kengirim teriak-teriak renungan segala-gala di memang Arab menurut kitab niki sakber ciptaan orang si Allah Ta'ala kan Nur Muhammad dengan dua manikan Nur Muhammad ni nulis sebuah papan takdir hidup manusia, takdir hidup seluruh makhluk, maka Nur Muhammad itu berubah aran kolam. Nah berusaha pertama tulis isi kolam itu ini papan itu adalah neknar Tuhan selain isi aku. Bu Muhammad no ia rasul aku, ia panjat aku. Nah niki bukti bahwa Nabi peluruh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia paling dulu terciptaan, paling mudi kenyataan, paling dulu terciptaan isi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu paling mudi kelahiran niki ruang keagungan, ruang kemuliaan Nabi peluruh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beliau itu ia betul selepas Nabi, beliau itu ia betul selepas Rasul. Maka perlu penting peluruh detian sajari umat Nabi Muhammad ini ia mengkaji, ia lalu uji hakikat Muhammad baik nika secara syariat maupun secara hakikat. Artinya secara hakikat nika sendiri memang jadi Nabi Muhammad setelah kelahiran ini Nuri Mekah, beliau nika adalah Nur Muhammad. Nah ada tahu perjalanan Nur Muhammad nika ia perlu kaji secara hakikat. Sehingga di nara ia tahu berbagai syafaat untuk peluluh ketian ini jelu kiamat era, kecuali Nabi peluluh ketian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu penting peluluh ketian niki ia wikanan, ia tahu pengalaman hidup beliau, mulai beliau langan jadi nur sampai beliau jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada hukumku dan sobatnya atas balakku, selanjut tentang keperintah kolam nika atau atom nika nulis elok sebuah papan isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tulisan selanjutnya ke
seri-seri sareda elek ketentuan aku, nabi pun tak ketentuan elek dalam hidup. Ya ketentuan susah, ya ketentuan senang, ya ketentuan bahagia, ya ketentuan derita. Lagu reda ikhlas terima berbeza antara ketentuan no. Dan syukur ia akan nikmatku, niscaya ku suratkan akan dia daripada jumlah hambaku yang siddiq dan benar. Nasri pun juga sarada tiba hukum-hukum atau nabi sasampun tentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengalaman hidup peluruh bertiang niki 1000 tahun sedek teman kelahiran di dunia niki sampun tentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bosai pun juga sarada ini pengalaman hidup sasampun tentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala niki. Kemudian sabar yang dalam hadapi segala bentuk cobaan, segala bentuk musibah, segala bentuk bahaya sepertiran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam hidup dunia ini bersabar, kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seterima nikmat pencet perbir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ketiga isi Allah Subhanahu wa ta'ala fadilah atau kelebihan marak panjang Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit. Dan aku masuk akan diakan surganya Allah Ta'ala. Mabuk lagi seketika kisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom atau pangkat sedikit niki adalah bawa isi para nabi, paling atas niki adalah para nabi. Kemudian kedua as-siddiqin, kemudian kedua syuhada, keempat adalah sholihin. Nabi saya ketika si Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hidup bawah nabi, pangkat siddiqin. Lalu syarat ini ia terima nabi pun tak kekelampangan hidup ini isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia sabar terima berbagai pun bentuk ujian, berbagai pun bentuk musibah. Kemudian ia syukur terima nabi pun rahmat nikmat seketika isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat kepusuku isi Allah Subhanahu wa ta'ala kanjel panjang sak siddiqin. Dan barang siapa tiada menyerah ia bagi hukumku dan tiada sabar ia atas balaku dan tiada syukur ia atas nikmatku. Malam saya pun juga sakit mereda dan ikhlas terima ketentuan hidup sasampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sabar terima uang musibah sasampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia syukur terima nikmat seketika isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah keluar ia daripada bawah langitku dan hendaklah tunduk ia akan Tuhan yang lain daripadaku. Nah niki tulis pertama kali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kolam itu elik laut atau elik papan itu. Saat pertama dilarang Tuhan selain isi lagu Nabi Muhammad ia Rasul aku ia panjang aku. Nabi selanjutnya tuliskan itu seri-seri terima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukumkan ketentuan hidup isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Reda ikhlas terima ketentuan hidup sesampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar
terima nabi pun bentuk ujian, nabi pun bentuk coba seketika isi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur milik dalam terima nikmat satu ketika isi Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat ini jero kiamat yang terdosa isi Allah Subhanahu wa taala. Barang kanjeng banyak Allah Subhanahu wa taala sak sudikin sak setiket elek bawa para nabi. Lalu imarat itu masih sebaliknya. Seri-seri sambil reda, seri-seri sambil ikhlas terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terima ujian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur terima nikmat terkait Allah Subhanahu wa taala. Tersuruh Allah Subhanahu wa taala dengan bawa langit bertesuruh betul nenek selain isi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Faqih Abu Lais rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ki arak sopo ulama belik sebepasengan Abu Lais. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau ni kebebasa bermula sabar atas bala dan menyebut akan Allah pada ketika bahaya itu. Sabar ujuk Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala takbiran kebedet kaca sopok bala, sopok penusa, sopok musibah. Kemudian ingat atin ujuk Allah Subhanahu wa taala bahwa bahaya musibah sadet itu adalah ia datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada barang yang wajib atas manusia, karena bahwasanya apabila menyebut akan Allah Ta'ala dia wajib hukum bagi pelunggu detiang hamba Allah, lebih-lebih pelunggu detiang umat Islam ini. Nabi pun saat temu-temu si pelunggu detiang dalam etap sabilan jalan ini. Lebih-lebih mereka berupa musibah, berupa balak, berupa ujian, berupa bahaya. Wajib pelunggu detiang ini yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum pelunggu detiang kelahiran untuk dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sampun tentuan tiba pelunggu detiang ini entah tiada bahaya, entah tiada penyusah, entah tiada musibah, entah tiada malapetaka. Kewajiban pelunggu detiang ini yang ingat terus arti pelunggu detiang ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Niscaya redha ia daripadanya dengan qada Allah Ta'ala. Bagi setan. Natap kalau pelunggu detiang ini sadar, iling ingat bahwa seleman pelunggu detiang ini kelahiran untuk dunia ini sampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa taala penerapan itu pelunggu detiang ini. Nabi pun sa pelunggu detiang yang ada dalam hidup ini sampun ketentuan isi Allah Subhanahu wa taala dan berreda ikhlas pelunggu detiang jalani. Nabi pun sa pelunggu detiang temu-temu dalam hidup niki, maka nikilah sekeparan arah reda untuk kadang-kadang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kala pelunggu detiang niki reda untuk kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, maka sak gelisah, sak susah, sak bimbang, sak bingung adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, seorang syaitan laknatullah.
Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, bermula sabar itu atas 3 perkara. Sampun berbahasa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau berbahasa bahawa sabar itu terbagi dari 3 perkara. Pertama, sabar atas taat. Sak pertama adalah sabar atas taat. Pelungguh detian niki sangat isi perlu sabar elek dalam sagawe ketaatan. Terutama sekali selalu ngaji, misal sepuluh detian sak sembahyang, ia butuh doa kesabaran. Nah, ia bergemanik Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salat. Tersuruh pending tolong untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar dan salat. Nah, nikilah bagian sak pertama pelungguh detian niki harus tahu sabar elek dalam sak gawe taat. Nabi pun ketaatan sak pelungguh detian niki gawe, ia butuh kesabaran. Imam Ali karramallahu wajhah, pelungguh detian niki kesurat sabar elek dalam kejoan pegawaian dosa. Harus tahan diri tidak baik yang sampai gawe Nabi pun bentuk sekeparan haram pegawaian dosa juga. Harus dia sabar atas maksiat. Dan ketiga, atas bala. Nah, ketemu pelungguh detian sabar atas ujian, atas musibah, marak misal kematian niki. Perlu pelungguh detian yang tahan diri, lanang pilih, lanang gedar. Tengok selebut niki, ia sampun tertua si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia belum terjadi. Maka barang siapa sabar atas taat, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat 100 derajat. Panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala satau sabar di dalam sagawe ketaatan. Yang ketiga si Allah Subhanahu wa Ta'ala era elek jelo kiamat 100 derajat. Niki yang ketiga si Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi bila sabar elek dalam kegawe ketaatan. Tiap-tiap 1 derajat itu barang antara langit dan bumi. Nah, busa sopok derajat niki jarak antara langit dan bumi, bu niki 100 derajat. Bagi 100 kali antara langit dan bumi. Ya ketiga derajat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi bila pelungguh detian sabar elek dalam ketaatan. Contoh elek dalam sembahyang. Sebenar sekadar lepas langan kewajiban kemarak mamat notok entah dia sembahyang. Sabar adil saat baik tu makninah. Saya ingat tu makninah itu bagian langan rukun isi sembahyang itu. Ia makna sabar elek dalam sak gawe taat marak gitu. Dan barang siapa sabar daripada maksiat, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat 600 derajat. Nah niki ya belian malik dari pukulan dari upah niki. Saya perjuang pelungguh detian panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam hindari pegawaian maksiat, pegawaian dosa yang ketiga era isi Allah Subhanahu wa Ta'ala elek jelo kiamat itu 600 derajat. Misalnya kalau susah seninat sakit utang loe parah dia datang ngaji malu-malu dia datang ngaji bukas tidur terus kita nomor kontak nah bersabar pendik kebelin kontak kita atau bertengah lalu foto berkocek, kalau main bola antil berkontrak, sabar, dia menilai ikutin. Dia kena sabar dalam maksiat. Sehingga dia tahu hindari searah penyusah. Ketika penyusah si Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bersabar hadapi penyusah negeri kenele selesian penyusah negeri kado jalan dosa apinya beli botol lalu main bola lalu bergocek mengarah itu nah era ele jelo kiamat ya ketika si Allah Subhanahu wa taala 600 derajat. Maka barang siapa sabar atas bala niscaya memberi akan ia oleh Allah Ta'ala akan pahala dengan tiada terkira-kira. Nabusa paling balik balsan adalah bagi pelukun yang seketika balak isi Allah Subhanahu wa taala ketika musibah atau ujian barak misal kepaten ini kebelem meninggal dunia isi ina atau si amat isi semeto atau si senina isi semangat boleh sabar karena sadar pelukun yang bahwa selepuh berasal dengan Allah selepuh yang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nah niki jadi dosi hitung balasan kan dia ketika isi Allah Subhanahu wa taala